Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang otokratik. Hal itu terlihat dalam beberapa kebijakan yang diambil sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Pakar Kebijakan Publik Universitas Parahyangan, Unpar, Christian Widya Wicaksono menilai, Deddy Mulyadi cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain, terutama bawahannya. Menurutnya, gaya kepemimpinan ini memiliki sisi positif dan negatif. Saya menilai gaya kepemimpinan Kang Deddy itu termasuk otokratik. Namun, otokratik itu bukan berarti otoriter, ucap Christian. Christian mengatakan bahwa gaya otokratik Deddy Mulyadi ini didorong oleh kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan bahwa ia memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Saya melihat bahwa Kang Deddy kurang melibatkan Kang Erwan atau bawahan lainnya dalam pengambilan keputusan krusial, karena ia merasa percaya diri dan memiliki informasi yang cukup, maka ia sering mengambil keputusan secara spontan, katanya. Namun di sisi lain, kebijakan Kang Deddy membuat bawahannya seperti kebakaran jenggot, lantaran harus mengikuti aturan baru dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, hari-hari belakangan ini ramai pemberitaan tentang sosok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau lebih dikenal dengan panggilan akrabnya Bapak Aing. Terus terang, kalau semua gubernur di Indonesia ini punya kualitas dan kinerjanya sama seperti Gubernur Jawa Barat, saya sangat yakin dan percaya bahwa kesejahteraan itu bisa dinikmatin oleh rakyat Indonesia. Seorang Deddy Mulyadi, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dia sibuk untuk mengukir sebuah prestasi. Dia sibuk melakukan pembenahan. Dia sibuk melakukan perubahan. Inilah sosok pemimpin yang memang benar-benar dia mau menempatkan dirinya sebagai hamba, sebagai babu dari rakyatnya sendiri. Dia mau mengembankan amanat yang sudah diberikan dari rakyat kepada dirinya. Memang sangat susah kita mau menemukan sosok pemimpin seperti yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Masyarakat Jawa Barat, kalian pastinya bangga punya sosok pemimpin yang begitu luar biasa. Sosok pemimpin yang satset dalam pengambilan keputusan. Sosok pemimpin yang ringan tangannya untuk membantu rakyatnya. Jujur, saya yang adalah orang timur Indonesia ini merasa iri melihat kinerja, melihat pemberitaan yang selama ini selalu ditunjukkan kepada kami masyarakat Indonesia tentang kualitas, tentang kinerja, tentang prestasi yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Semoga saja apa yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini bisa mengetuk pintu hati para gubernur yang lain yang ada di Indonesia ini. Beliau lebih memilih berkantor di lapangan daripada berkantor di kantor yang full dengan AC. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan bahwa untuk memperbaiki Jawa Barat, untuk membenahi Jawa Barat, seorang pemimpin tidak bisa hanya duduk manis di kantor. Harus turun ke lapangan, harus bersama-sama dengan rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, dan memperbaiki segala persoalan yang ada di sebuah wilayah. Good luck untuk seorang Kang Deddy Mulyadi. Apa yang Kang Deddy Mulyadi lakukan ini pasti akan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Indonesia. Hanya orang-orang gila, hanya orang-orang stres, hanya orang-orang sakit jiwa yang akan menolak dengan segala kebijakan, dengan segala prestasi, dengan segala usaha yang dilakukan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi ini.
Mari kita simak cuplikan video berikut ini, di mana sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini pasti akan selalu diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saha iya gubernur. Nah gubernur teh turun kak Solokan. Tak jadi gubernur mahnya seperti gubernur sabelah, naik perahu karet, make pelampung, bersih-bersih lah pokoknya mah gitu, cukup pemantau aja. Lain turun ke handap kumaha ini teh. Enggak, bukan begitu konsepnya ini mah. Wah, kurang belajar dari yang sebelah ini mahnya. Tapi aduh, teuing ieu mah asa kumaha. Deddy Mulyadi kerjanya satset wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja. Jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin dinya lindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD, tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung sat-set wat-wat gitu. Langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan, saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi, amin. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bikin gebrakan baru lagi. Kali ini uang jalan-jalan pegawai Pemprov Jabar dialihkan ke warga. Tukang beca dan delman dapat 3 juta. Woi, keren. Gubernur Jawa Barat ini baik sekali. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi uang 3 juta ini adalah uang kompensasi terhadap supir angkot, tukang beca, dan tukang delman agar dalam mudik lebaran besok ini mereka menghentikan operasionalnya agar tidak menjadi penyebab kemacetan. Karena di jalur mudik ini kan sangat ramai, sangat padat. Jadi mereka suruh libur dulu lah, libur sementara. Dan libur mereka digaji 3 juta coba. Keren kan Gubernur Jawa Barat? Keren dong. Bagus, terima kasih ya. Tapi ada satu hal nih yang menggelitik. Di judul awal ada uang jalan-jalan pegawai. Berarti selama ini pegawai pemerintah itu dapat uang jalan-jalan ya? Enak sekali, makanya banyak yang pengen jadi PNS, pengen jadi P3K. Ternyata jalan-jalan saja dibayarin negara. Kalau gitu aku tak daftar CPNS ya, biar dapat uang jalan-jalan. Ayo ikut ya. Deddy Mulyadi tidak pernah masuk ke kantor selama menjabat jadi gubernur. Lalu jawaban Kang Deddy Mulyadi sangat membagongkan. Kata Kang Deddy Mulyadi, masalah Jawa Barat tidak akan terselesaikan jika hanya dengan duduk di kantor. Wah, ini betul banget sih. Kang Deddy Mulyadi memberikan contoh yang luar biasa kepada gubernur-gubernur lain supaya tidak hanya duduk di kantor menikmati gaji buta, tapi harus langsung terjun bertemu dengan masyarakat, memberikan kebijakan yang memang untuk rakyat, memberikan contoh yang baik seperti membersihkan sampah dan lain sebagainya. Mantap Gubernur Jawa Barat. Inilah contoh pemimpin yang memang mau merakyat, dipilih dari rakyat dan dia bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat. Dan saya pikir sungguh sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi. Kalau kita melihat dalam cuplikan video yang kedua di season kedua tadi, sangat miris, di mana kita melihat Kang Deddy sampai turun ke tempat sampah yang menurut saya tidak semua pemimpin. Mungkin akan ada penilaian bahwa
yang dilakukan oleh Kang Deddy ini hanyalah pencitraan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat Jawa Barat yang benar-benar merasakan impact-nya ini pasti akan berbangga. Tadi saya sudah katakan bahwa hanya orang-orang stres, hanya orang-orang sakit jiwa, hanya orang-orang sakit hati yang akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini hanya mencari sensasi. Hanya mau mencari panggung dan lain sebagainya. Tetapi dari dulu saya selalu mengikuti perkembangan dari channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Seorang pemimpin, sosok manusia yang sangat ringan tangan untuk membantu ini. Tentu saja adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa Jawa Barat pastinya akan maju. Jawa Barat pastinya akan berkembang ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang tepat. Memang sangat dan amat susah kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang punya karakter dan mentalitasnya seperti Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, masyarakat Jawa Barat, kalian harus bersyukur. Kalian harus bisa merawat sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Karena tidak semua orang bisa menyerahkan dirinya seutuhnya untuk membangun masyarakatnya. Tidak semua pemimpin akan berkorban habis-habisan untuk menyejahterakan rakyatnya. Tetapi seorang Kang Deddy Mulyadi benar-benar sangat luar biasa. Benar-benar dia mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan para gubernur yang lain yang ada di Indonesia ini, kalian yang mungkin selama ini hanya duduk manis di kantor, akhir bulan terima gaji, tolong tahu diri. Tolong sadar diri. Kalian itu dibayar oleh rakyat. Kalian itu dipilih oleh rakyat. Dan semestinya kalian tahu malu harus bekerja untuk rakyat. Jangan hanya duduk manis di ruang ber-AC. Jangan hanya berkuar-kuar sana sini. Jangan hanya perintah sana perintah sini. Tetapi pelaksanaannya nol. Ikutilah contoh yang baik yang ditunjukkan oleh seorang gubernur Jawa Barat ini. Semoga saja gubernur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa mengikuti teladan seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Karena saya sangat yakin dan percaya untuk membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur, seorang pemimpin tidak bisa hanya duduk manis di kantor. Tetapi harus turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan itu. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain yang begitu memberikan apresiasi kepada sosok Gubernur Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, barulah menjabat, banyak impact didapat, menata ruang kota dengan bijak dan cermat. Iya Bapak Aing nu boga Jawa Barat, banyak gebrakannya menata dengan bijak. Contohnya di puncak, proyek diacak-acak, korban kebanjiran diberikan solusi, tidak modal omong, ada realisasi. Gaskan Pak Deddy, lanjutkan. Mantap. Gubernur Jawa Barat itu, Kang Deddy Mulyadi, nyaris tidak pernah ngantor. Yakin kan? Yakin. Beliau lebih senang muter-muter, pergi ke sana, pergi ke sini di wilayah Jawa Barat dan langsung melihat keadaan masyarakatnya, keadaan lingkungannya. Ya, luar biasa. Sebab apa? Kang Deddy Mulyadi tahu, kalau beliau hanya di kantor saja, di belakang meja saja, permasalahan
di Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah terselesaikan. Hebat gubernur Anda itu. Gubernur Anda, orang Jawa Barat, luar biasa. Ada nggak ya? Bisa nggak ya gubernur-gubernur lain di wilayah Indonesia melakukan yang seperti itu? Bisa nggak? Kalian berharap nggak? Saya sangat berharap. Dan saya yakin gubernur kami di Sumatera Utara juga akan melakukan itu. Bupatinya, wali kotanya harus bisa melakukan itu. Semua urusan birokrasi, semua urusan kantor sudah ada sekretarisnya, sudah ada timnya, pemimpinnya langsung terjun. Luar biasa. Saudara-saudaraku warga Jawa Barat, Anda semua berbahagia. Salam hormat saya buat Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ngasih uang 3 juta rupiah buat Mang Angkot, Mang Delman, Mang Beca. Mereka diminta untuk berhenti dulu beroperasi selama arus mudik Lebaran dan arus balik Lebaran ya. Yang dikasih mereka-mereka yang berada di jalur rawan macet ya, seperti mungkin Garut, Tasik, Cirebon, Indramayu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Coba yang sebelum-sebelumnya kayak aku belum pernah mendengar ada berita kayak gini. Bener gak sih? Ini baru kali ini. Bener gak? Baru kali ini. Hebat ya. Hebat banget. Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang begitu luar biasa. Dan bagi saya secara pribadi, inilah sosok pemimpin panutan. Sosok pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan, khususnya kepada generasi penerus bangsa, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi ini bisa dijadikan sebagai motivasi kalau kelak kita menjadi seorang pemimpin. Terus terang, saya saja yang adalah orang timur Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur merasa iri ketika melihat sosok pemimpin yang mentalitas, yang satset, yang berdaya juang tinggi untuk membangun wilayahnya. Jujur, orang-orang waras, orang-orang yang masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, pasti akan merasa sakit hati ketika melihat pemimpin yang satset seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Sakit hati, menaruh harapan, semoga di daerahnya masing-masing punya sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa dijadikan sebagai contoh, sebagai motivasi untuk para gubernur-gubernur yang lain yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berilah contoh yang baik, jadilah panutan, menjadi seorang pemimpin. Jangan hanya ngantor, jangan hanya diam di dalam ruangan ber-AC, tetapi turunlah ke lapangan mencari solusi, menemukan segala persoalan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jangan jadi pemimpin hanya duduk manis, akhir bulan terima gaji. Kalau Anda lakukan hal seperti itu, dengan segala hormat, saya harus katakan bahwa itu adalah contoh-contoh pemimpin pengecut, contoh-contoh pemimpin yang hanya mau menikmati uang dari rakyatnya. Pemirsa sekalian, mari saya berharap bahwa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk generasi-generasi muda yang mungkin saat ini masih berada di bangku sekolahan, yang mungkin saat ini masih berada di bangku perkuliahan, yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam karirnya. Ketika suatu hari nanti Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi pelayan publik,
saya mau katakan bahwa mari ikuti contoh yang baik dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Ikuti teladan yang baik dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Bahwa dia bekerja, dia benar-benar mau mengamanatkan apa yang sudah diamanatkan dari rakyat. Dia berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Inilah contoh pemimpin yang pastinya akan selalu didamba-dambakan, yang pastinya akan selalu disayangin oleh rakyatnya. Wahai masyarakat Jawa Barat, kalian bersyukur, kalian punya pemimpin yang sangat dan amat luar biasa. Kami yang bukan masyarakat Jawa Barat saja merasa iri dengan hal-hal yang dilakukan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Semoga saja Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh untuk para pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di bangsa ini. Entah itu sebagai gubernur, entah itu sebagai bupati, entah itu sebagai wali kota, entah itu sebagai lurah ataupun sebagai desa. Jadilah Kang Deddy Mulyadi sebagai contoh dan sebagai motivasi untuk kalian bahwa bekerja harus turun ke lapangan. Segala persoalan harus diatasi, harus diselesaikan. Jangan menjadi pemimpin hanya duduk manis di kantor dan mendengar laporan dari sana-sini. Semoga saja cuplikan video ini bisa memotivasi kita dan bisa menginspirasi kita, terlebih khususnya kepada para pemimpin yang ada di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.